Presiden dan rakyat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ingin agar bangsa ini tercerahkan, ya. Jangan lupa pencemaran nama baik serta fitnah adalah pasal-pasal yang digunakan untuk memberikan suatu pembungkaman kepada para penegak keadilan, ya. Dan ini tidak lebih daripada chilling effect atau penyebaran rasa takut, dan itu adalah bagian dari kejahatan, ya. Kalau di pers itu mungkin masuk dalam kategori sebagaimana tindak pidana yang diatur pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 70 tahun 1999. Jadi demikian yang saya sampaikan. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Kurnia Triroyani, dan memang flashback sejarah ya. Napak tilas TPUA menggugat itu sudah lama. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan kok kenapa baru hari ini, justru yang kami persoalkan kenapa Pak Presiden baru hari ini bikin laporan. Harusnya sejak dulu, sejak kami nangani Bambang Trimulyono. Karena saat itu kami menggugat atas nama Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2022. Alih-alih gugatan kami diproses, Bambang Tri justru ditangkap sehingga kami terpaksa mencabut dan fokus ke pidana. Dan saya tegaskan kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saudara Jokowi menang. Yang ada adalah pertama, di gugatan Bambang Trimulyono itu gugatan dicabut. Kalau gugatan dicabut nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kenapa? Karena Bambang Trinya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Kedua, gugatan perdata yang kedua setelah Bambang Tri diproses pidana itu hanya di NU. Artinya belum masuk ke pokok perkara, belum membahas ijazahnya. Ketiga, Pengadilan Negeri Surakarta ya, yang menyatakan Bambang Tri ini dinyatakan mengedarkan kabar bohong, itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Makanya sanksi pidananya turun dari sebelumnya 6 tahun jadi 4 tahun. Nggak ada di situ menyatakan bahwa ijazah palsu itu bohong. Nggak ada. Berarti ijazah palsu itu benar. Karena pasal bohongnya sudah diangkat oleh hakimnya begitu. Jadi ini sekedar tambahan informasi, karena seolah-olah narasinya Pak Jokowi itu sudah menang dari putusan pengadilan. Kagak ada. Nah, kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya seluruh rakyat Indonesia berkepentingan, bukan hanya Pak Risman dan 4 orang yang kami tangani. Saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut.